Cek. Cek. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita pada kesempatan malam ini sudah sampai kepada pembahasan hadis yang ketiga. Dikatakan dalam hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadana.
Jadi dikatakan di hadis yang ketiga dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Islam itu dibangun atas 5 dasar, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah berhaji. Dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Jadi di hadis yang ketiga ini ternyata masih membahas seputar rukun Islam. Padahal rukun Islam ini sudah dibahas di hadis yang kedua. Karena rukun Islam sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka di hadis yang ketiga ini yang akan saya bahas adalah tentang keutamaan dari masing-masing rukun Islam. Jadi mulai dari rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, yang kelima haji ke Baitullah, akan kita bahas keutamaan-keutamaan dari masing-masing rukun Islam. Kita mulai dari yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Jadi dikatakan orang yang akhir perkataan dan keyakinannya adalah 2 kalimat syahadat, maka dia itu akan masuk surga. Ini keutamaan dari kalimat syahadat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud itu dikatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, tentunya otomatis Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi syahadat itu ada 2, syahadat atau persaksian kepada Allah, yang kedua syahadat atau persaksian kepada Nabi Muhammad. Dan ini harus dipersaksikan dua-duanya. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Enggak bisa saya percaya kepada Allah tapi saya tidak percaya Nabi Muhammad, tidak bisa. Atau sebaliknya, saya percaya Muhammad itu utusan Allah tapi saya enggak percaya kepada Allah, enggak bisa. Harus dua-duanya imbang. Ini kemuliaan Nabi Muhammad itu luar biasa, disandingkan nama Muhammad dengan namanya Allah. Makanya kalau kita lihat di masjid-masjid kadang-kadang ada tulisan Allah, ada Muhammad. Karena itu memang dulu ketika Nabi Adam ketika diusir oleh Allah, dilaknat karena memakan buah khuldi. Buah khuldi itu yang memberi nama iblis. Ya, khuldi itu artinya keabadian, buah keabadian. Untuk menipu Nabi Adam diberikan nama buah khuldi, buah keabadian. Kamu kalau makan ini nanti abadi di surga. Sebenarnya namanya bukan buah khuldi, ya buah dari pohon, cuma seperti itu. Cuma iblis memberikan nama buah khuldi. Nah, ketika Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga karena makan buah khuldi, Nabi Adam itu malu untuk mengangkatkan wajahnya ke atas langit. Senantiasa berdoa minta ampun kepada Allah, dan baru diampuni ketika Nabi Adam itu menyebut nama Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum diciptakan. Nabi Muhammad belum diciptakan, Nabi Adam menyebut bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, dengan kemuliaan kekasihmu yang bernama Muhammad. Akhirnya Nabi Adam berdoa, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu taubatnya Nabi Adam, menyebut nama Nabi Muhammad, kemudian mohon ampun kepada Allah, diampuni. Allah bertanya, tahu dari mana kamu kata Muhammad itu? Kan saya belum menciptakan makhluknya.
Nabi Adam menjawab, ketika saya engkau ciptakan, saya berdiri, saya melihat di tiang penyangga ars ada nama Muhammad bersanding dengan namamu. Kalau dia itu tidak mulia, gak mungkin itu disandingkan dengan namamu. Pasti ini adalah kekasihmu, pasti ini adalah makhluk yang mulia yang mungkin akan diciptakan kemudian. Itu Nabi Muhammad. Makanya harus bersaksi, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam itu awalnya ketika diciptakan sendirian. Baru Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya. Nabi Adam ketika itu kok agak beda, disentuh, diingatkan, gak boleh karena masih belum halal. Loh ya apa biar halal? Ya dinikahi. Oh ya siap saya nikahi. Loh ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya berikan mahar mas kawin. Jadi ketika Nabi Adam mau nikah dengan Hawa, ada mas kawinnya. Apa? Nanya Nabi Adam, mas kawinnya apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Akhirnya diajari oleh malaikat Jibril, namanya solawat Jibril yang biasa kita salawatkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu maharnya ketika menikah dengan Siti Hawa. Sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum diciptakan. Jadi luar biasa. Apalagi kemarin kan momen Maulid Nabi. Ya harusnya ya kita ingatkan jamaah-jamaah itu tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Beda Nabi Muhammad itu dengan makhluk-makhluk yang lain. Meskipun sama-sama manusia, tapi Nabi Muhammad manusia yang tidak seperti manusia biasa. Muhammadun la kal basar, basyarun la kal basar, bal huwa kal yakut bainal hajari. Muhammad ini adalah manusia yang tidak seperti manusia biasa. Ibaratnya batu permata di antara batu-batu. Sama-sama batu, tapi batu permata mulia. Itu Nabi Muhammad. Bahkan kalau Nabi Muhammad berjalan, awan mengikuti di atas. Untuk apa? Menaungi Nabi Muhammad. Beda nek Pak Didik jalan ya, tiba-tiba awan ngikut di atas. Kira-kira menaungi atau gimana? Iya, hujan Pak Didi ya. Nabi Muhammad ketika berjalan, binatang-binatang kecil yang melata, jangkrik, kalajengking, nyiumi bekasnya. Apa? Nyari berkahnya Nabi, jejaknya diciumi. Ya, kalau kita jalan kok tiba-tiba ular ngikuti di belakang, kalajengking ngikuti, itu cari mangsa, bukan cari berkah. Nabi Muhammad ketika berjalan, pohon-pohon nunduk semuanya. Untuk apa? Memberikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, kita jalan pohon nunduk, bukan ngasih salam, tapi mau roboh. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin." Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji sawi. Jadi kalau kita di hati kita ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah jaminannya tetap surga. Ustadz, saya pernah bermaksiat. Ya, maksiatnya itu tetap akan dimampirkan ke neraka, tapi selama dia Islam, ada syahadat di dalam hatinya, tetap pada akhirnya orang Islam itu akan diangkat ke surga. Dan ketika orang itu sudah Islam, gak boleh kita mengalirkan darahnya, menyakiti dia juga gak boleh. Makanya pernah saya ceritakan, ada seorang sahabat berperang 1 lawan 1 dengan orang kafir. Orang kafirnya terjatuh, akan dihunuskan pedangnya, akan ditusuk. Ternyata orang kafirnya langsung mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Tapi sang sahabat ini berpikir, halah, dia ingin berlindung supaya nggak dibunuh, terus mati. Maka sampailah cerita itu kepada Rasulullah. Rasulullah marah langsung, sambil berkata diulang-ulang, apakah engkau membunuh seorang muslim? Apakah engkau membunuh seorang muslim? Apakah engkau membunuh seorang muslim? Sahabat itu bertanya, dia itu cuma ingin perlindungan supaya nggak dibunuh ya Rasulullah. Apakah kamu sudah membelah dadanya hingga kamu tahu isi hatinya? Loh, kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berarti dia Islam. Kita cuma bisa menilai secara zahir. Oh, Islam, ya wes, mati ya kita urus secara Islam. Jangan kita urus secara batin. Dia nggak pernah sholat, Ustaz, urusan dia nanti dengan Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini tentang syahadat ada pertanyaan? Monggo sebelum dilanjutkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Monggo silakan, Mbah. Cara masuk Islam, ya. Bagaimana cara kalau misalkan ada orang masuk Islam? Jadi kalau orang masuk Islam syaratnya bersyahadat. Dianjurkan ngumumkan supaya nanti orang-orang itu ngerti, oh ini sudah masuk Islam, dia sudah menjadi saudara kita semuanya. Makanya biasanya datang ke masjid, ya, nggak harus di masjid, di rumah boleh, tapi lebih baik di masjid disaksikan oleh jamaah sehingga jamaah ngerti, oh ini sudah pindah agama Islam, sudah masuk agama Islam, tinggal nanti dituntun oleh ustadznya. Ya kalau seandainya masih belum bisa lancar ngomong syahadat, dituntun asyhadu, ngikut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, ngikut wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Diartikan sekaligus supaya apa? Ngerti. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Islam sudah itu, sudah menjadi saudara kita. Gampang sebenarnya, cukup gitu aja. Ustadz gak ada yang nonton, Ustadz cuma kita berdua, Islam. Tapi kalau gak ada yang nonton kan orang gak ngerti kalau dia sudah Islam apa enggak, kan gitu. Ya, disunnahkan untuk diumumkan kalau dia sudah masuk Islam. Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan. Monggo. Bagaimana? Terus murtad, ya, keluar. Habis itu taubat masuk Islam lagi. Nah, ini bagus. Ada orang Islam kemudian dia murtad, keluar, pindah ke agama yang lain. Setelah 1 tahun mungkin sadar, taubat masuk Islam lagi. Apakah boleh? Boleh. Tapi ingat, selama murtad dia punya tanggungan kewajiban yang harus diganti. Jadi selama 1 tahun dia murtad, ketika dia sudah masuk Islam lagi harus diqadha. Dihitung, ya, 1 tahun itu 365 hari. 1 harinya 5 sholat, 5 kali 365 harus diqadha. Zakat ada berapa kali di selama 1 tahun? Ada zakat fitrah atau zakat mal, silahkan harus diqadha semuanya. Itu kalau orang Islam kemudian murtad kemudian Islam. Berbeda dengan orang yang awalnya non muslim kemudian dia masuk Islam. Apakah perlu mengqadha? Enggak perlu mengqadha. Bahkan justru dikatakan sebagai orang yang baru lahir. Enggak perlu mengqadha kalau dari non muslim ke Islam. Tapi kalau dari Islam murtad kemudian Islam, wajib mengqadha selama dia murtad. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan. Monggo. Gimana caranya orang Gimana caranya? Ibadah dan istiqomah. Gimana caranya agar seseorang itu bisa istiqomah, ya gitu ya. Kadang-kadang sekarang sholat maghrib berjamaah, besok wis enggak. Kadang-kadang gitu kan.
sekarang baca Al-Quran 1 juz, besok sudah enggak. Gimana caranya supaya istiqomah? Salah. Apakah ada motivasinya? Ada. Caranya supaya istiqomah, yang pertama, salah satu caranya berteman dengan orang yang juga istiqomah. Kalau berteman dengan orang yang gak istiqomah, misalkan berteman dengan orang yang sukanya nongkrong di warung kopi, kira-kira diajak istiqomah ke warung kopi apa ke masjid? Warung kopi. Ayo rek, nonton bareng Indonesia film apa versus Bahrain, akhirnya selesai kecewa, ya kan? Iya, istiqomah di situ. Tapi kalau berteman dengan orang yang istiqomah ke masjid, istiqomah masjid, gak mungkin orang itu langsung aja ayo nongkrong, gak, pasti ayo sholat dulu, bener gak? Minimal temannya itu dilihat. Makanya kalau kita belajar kitab adab, kalau orang itu pengen mengetahui sifat seseorang, cukup lihat siapa yang dijadikan teman. Kalau temannya baik, insya Allah mirip. Tapi kalau temannya sudah nggak baik, ya mirip-mirip juga. Ya, jadi kalau wes senangnya ngaji, pasti akan diajak ngaji. Ya, jamaah saya misalkan, karena berteman dengan saya, pasti setiap jadwal ngaji saya tak share. Ayo ngaji, yang bisa hadir, hadir. Pasti saya gitukan. Tapi kalau berteman dengan orang yang suka mabuk-mabukan, ayo rek, kapan nongkrong di sini, kapan ke klub malam ini, loh, pasti rencananya beda. Nah, itu salah satu cara supaya istiqomah, cari teman yang juga istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Ada pertanyaan yang lain? Monggo, kalau ada silakan. Gak ada? Cukup? Lanjut? Lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama adalah keutamaan dari kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka masuk surga. Gak gampang. Meskipun sekarang kita bisa mengucapkan, karena nanti ketika orang sudah di akhir-akhir ajalnya, mulut ini akan mengucapkan sesuatu yang biasa diucapkan. Biasa mesa-meso, meso-meso nanti. Bayangkan di akhir ajalnya meso-meso. Tersinggung nggak kira-kira malaikat? Makanya biasakan basahi lisan kita ini dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti akan dengan sendirinya di akhir hidup kita yang mengucapkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Jadi sholat ini adalah perbuatan atau amal yang nanti akan dihisab pertama kali oleh Allah di hari kiamat. Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Nanti pada hari kiamat yang akan dihisab oleh Allah dari amalnya seorang hamba itu adalah sholatnya. Sholat yang dilihat. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika sholatnya sudah baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Karena kalau sholat sudah baik, kan ada ayat yang berbunyi inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat baik pasti nggak akan ngegibah. Sholat baik pasti nggak akan mencuri. Loh Ustaz, ada orang sholat tapi sih gosip terus, ngerasani terus, berarti sholatnya belum baik. Bukan sholatnya yang salah, tapi dia ketika melakukan sholat masih tidak sempurna. Tapi kalau sholat sudah sempurna, tanha anil fahsya'i wal mungkar, akan membuat dia itu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika sholatnya rusak, maka dia akan rugi dan tidak beruntung. Oleh karena itu ya jaga sholat kita ini. Lebih-lebih kalau kita bisa melakukan berjamaah. Kalau berjamaah kemungkinan besar diterimanya lebih besar. Karena satu makmum dengan satu makmum yang lain, jamaah yang lain itu akan saling melengkapi. Gak mungkin seseorang itu dari awal takbiratul ihram sampai salam khusyuk semuanya, mungkin enggak? Ya kalau enggak tingkatannya wali Allah,
Ya nggak bisa, kayak saya tetap ngelamun ke sana, ngelamun ke sini. Nah, ketika berjamaah itu bisa saling melengkapi. Yang ini rukuknya kurang khusyuk, yang ini khusyuk, dianggap khusyuk semuanya. Itu kalau jamaah. Tetapi kalau sholat sendirian, ya sudah, nek nggak khusyuk ya nggak khusyuk, nek khusyuk ya khusyuk. Makanya usahakan untuk berjamaah. Ibaratnya ada air 1 gelas, air 1 gelas seperti ini. Terus saya campuri setetes air kencing. Saya tanya, airnya suci apa najis? Najis. Meskipun 1 tetes najis ini, kenapa? Airnya tidak sampai 2 kullah. Tetapi ternyata ada air 1 gelas seperti itu banyak sekali, 500 gelas. Ditetesi kencing semuanya, najis semuanya, dijadikan satu dalam 1 bak. Ternyata ukurannya menjadi 2 kullah atau lebih. Itu langsung berubah, gak najis lagi, tapi langsung berubah menjadi suci. Begitu juga dengan sholat berjamaah. Dilanjutkan di sini, fa in taqasa min faridatihi syai'un qala ar-rabbu azza wa jalla unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammala biha man taqasa minal faridati summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Jika pada amalan farduhnya ada yang kurang, maka Allah itu berfirman, coba periksa sunnah-sunnahnya ada enggak. Kalau dia melakukan sesuatu yang sunnah, lengkapi yang farduh itu dengan yang sunnah, sempurnakan yang wajibnya itu. Makanya di samping kita sholat wajib, jangan lupa sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya. Qobliyah ba'diyah nanti akan menyempurnakan sholat wajib kita yang tidak sempurna. Banyak orang ketika tarawih, habis sholat isya langsung tarawih, nggak pakai sholat ba'diyah isya. Padahal pertanyaannya, antara sholat ba'diyah isya yang cuma 2 rakaat dengan sholat tarawih yang 20 rakaat, lebih afdol mana? Lebih afdol ba'diyah isya meskipun 2 rakaat. Kenapa? Ba'diyah isya yang 2 rakaat bisa menyempurnakan sholat isya, tapi sholat tarawih tidak bisa meskipun 20 rakaat. Makanya sempatkan habis sholat isya, ba'diyah isya, baru sholat tarawih. Qobliyah ba'diyah jangan pernah ditinggal, karena nanti akan menyempurnakan. Nabi selalu melakukan 10 rakaat qobliyah ba'diyah, gak pernah ditinggal. Seandainya ditinggal, dikodok sama Nabi. Ada yang masih ingat? 2 rakaat sebelum subuh, jangan ditinggal ini. Bahkan pahalanya luar biasa. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Makanya jangan cepat-cepat untuk menunggu iqomah itu. Kalau subuh jangan cepat-cepat. Ya, 5 menit, ya kecepatan. Minimal 10 menit. Kalau bisa 15 menit. Supaya apa? Ngasih kesempatan jamaah yang mungkin agak telat bangunnya bisa sholat 2 rakaat ini. Nabi gak pernah meninggalkan 2 rakaat qobliyah subuh. Ada lagi 2 rakaat qobliyah duhur. Ada lagi 2 rakaat ba'diyah duhur. Ada lagi 2 rakaat ba'diyah maghrib. Ada lagi 2 rakaat ba'diyah isya. Totalnya 10. Nabi tidak pernah meninggalkan. Loh, berarti qobliyah asar gak ada? Ada, cuma ghairu muakkadah, sunnah biasa. Berarti qobliyah maghrib gak ada? Ada, tapi sunnah biasa. Berarti qobliyah isya gak ada? Ada, cuma sunnah biasa. Yang sunnahnya sangat dikuatkan, yang pakai banget sunnahnya, ya cuma 10 rakaat. 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Ini 10 nggak pernah ditinggal. Kalau yang lainnya kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang ditinggal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Ya, silakan. Tentang kalau kita terkadang habis maghrib ini ya pengajian ya, terus kita terlambat sholat maghrib, artinya terlambat itu jamaah imam maksudnya. Terus kita sholat sendiri atau mungkin jamaah dengan orang lain.
Terus setelah itu kan ceramahnya sudah mulai. Setelah kita salam habis sholat maghrib itu, mending mendengarkan pengajian apa ba'diyah maghrib. Nah, ya, datangnya telat, sudah sholat maghrib, pengajiannya sudah mulai. Lebih baik ba'diyah maghrib atau langsung ikut pengajian? Emang ba'diyah maghribnya Pak Rizky 1 jam? Enggak kan ya? Paling 2 menit ya Pak Rizky ya. Ya sholat ba'diyah dulu lah. Ya yang rukun-rukun, Fatihah, surat pendeknya enggak usah. Ruku, subhanallah wa bihamdi. Sah apa enggak? 1 kali? Sah. Bisa kan? Kalau seandainya enggak sholat, orang yang duduk di majelis seperti ini ibaratnya sholat 1000 rakaat loh. Katanya Imam Ghazali, siapa yang mampu sholat 1000 rakaat? Wong terawih aja 20 loh kadang-kadang apa? Saya ngeluh. Padahal wis cepet ya. Kalau terawihnya NU kan cepet. Itu ya saya ngeluh. Wong saya ya banyak diprotes kok. Padahal saya sudah cepet, masih diprotes. Jadi ngimami di wage, saya kalau ngimami itu cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini wis cepet kan ya? Ketika saya selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dicolek. Wah, kecepetan ini, jangan-jangan. Yang nyolek mbah-mbah. Tak toleh, nggih Mbah. Mohon maaf Ustaz, saya kira kecepetan. Kurang banter Ustaz. Loh, kayak gitu loh sih, kurang banter. Akhirnya ya tambah semangat saya. Saya ditantang banter ditambah semangat. Yang biasanya saya bilang softnya diluruskan, dirapatkan, saya ubah. Silahkan siapkan SIM, STNK, pakai helm dan sabuk pengaman biar nggak ditilang polisi. Langsung tak ngebut. Saya ditantang kok. Itu pun ya saya males-malesan. Nabi sholat 2 rakaat dari habis isya sampai subuh baru selesai. Itu Nabi. Makanya dikatakan ketika Nabi sholat kakinya sampai bengkak. Nabi sudah dapat jaminan surga, sudah diampuni dosa-dosanya. Oh, kita dosanya wakeh, sholatnya cepat ya. Ya termasuk saya cepat juga ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan kalau ada. Sebelum dilanjut. Lanjut dulu. Jadi orang yang mendirikan sholat 5 waktu dengan sempurna, maka dia dijanjikan masuk surga oleh Allah. Jadi ada 5 sholat yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala atas para hamba, yang siapa menunaikannya tanpa menyia-nyiakannya dengan menganggap remeh kewajibannya, maka Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Barang siapa yang tidak menunaikan, maka Allah tidak berjanji akan masukkan ke dalam surga. Tapi bisa saja jika Allah berkehendak akan mengazab, jika berkehendak akan merahmatinya. Kalau bisa jangan sampai ditinggal. Karena kalau orang meninggalkan sholat kemungkinan cuma 2, fasik, kafir. Fasik, kafir. Ini orang yang meninggalkan sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang meninggalkan sholat dirinci jadi 2. Kalau dia meninggalkannya karena males, tapi dia meyakini sholat ini wajib, cuma saya males ya, saya sibuk, itu fasik, dianggap sebagai pelaku dosa besar. Tetap statusnya Islam, tapi nanti siap-siap kalau dia tidak bertaubat akan disiksa nanti di neraka. Berbeda dengan orang yang gak sholat tapi langsung mengatakan sholat itu wis gak wajib buat saya, itu langsung murtad, kafir. Kalau ada orang yang murtad seperti ini, ketika dia meninggal karena statusnya sudah bukan Islam, tidak perlu dimandikan, gak perlu dikafani, gak perlu disolati, biarkan sampai kayak gitu. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Makanya dijaga baik-baik sholat 5 waktu. Kalau bisa lengkapi dengan qobliyah, ba'diyah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Jadi zakat
itu mensucikan diri dan harta manusia. Siapa tahu di harta kita ada hak-haknya orang lain, maka dikeluarkan lewat zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka, zakat itu akan bisa mensucikan mereka. Jadi ada zakat fitrah yang bisanya kita lakukan saat bulan Ramadan sampai Idul Fitri. Ada zakat mal, ya, zakat profesi dan zakat emas dan perak dan lain-lainnya. Itu wajib harus kita tunaikan. Kalau zakat fitrah itu terakhir dilakukan itu sampai sebelum sholat Id. Itu waktu yang paling afdol. Tapi dari awal sudah bisa dilakukan. Dan jangan sampai salah ketika kita memberikan zakat fitrah itu, karena bisa jadi zakat fitrah kita tidak sah. Harus diberikan ke mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat, fakir, miskin, mu'allaf, gharim, dan lain-lainnya. Itu ada 8 golongan. Makanya kalau ada orang, ini zakat mal saya untuk pembangunan masjid, boleh apa enggak? Zakat mal untuk pembangunan masjid, boleh apa enggak? Gak boleh. Gak boleh. Kenapa? Pembangunan masjid, masjid tidak termasuk 8 golongan. Masjid tidak termasuk 8 golongan. Fakir, mana masjid fakir? Miskin, mana? Bukan ini. Mu'allaf, bukan. Gharim, orang yang punya utang, bukan. Fisabilillah, itu orang, bukan bangunan. Makanya kalau ada orang ngasih zakatnya untuk pembangunan masjid, jangan diterima. Oh enggak, masjid tidak menerima zakat mal. Kalau zakat mal silahkan berikan kepada 8 golongan, tidak sah. Tapi kalau sedekah atau infak boleh diberikan ke masjid. Jadi beda sedekah, infak, zakat. Zakat khusus 8 golongan. Tapi kalau sedekah, infak boleh untuk orang, boleh untuk membangun masjid, musalla, pondok pesantren, boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, nanti akan kita bahas lebih rinci tentang zakat fitrah ketika sudah menjelang masuk bulan Ramadan, supaya nanti nggak salah. Karena panitia ini statusnya kalau di sini amil syar'i atau panitia? Hah? Panitia. Amil beda dengan panitia. Kalau amil zakat boleh menerima zakat, jadi berhak dapat zakat fitrahnya. Tapi kalau panitia gak berhak menerima zakat. Yang terjadi di musala-musala yang membentuk panitia, ngambil juga jatahnya, itu tidak sah itu. Ya, jadi harus terdaftar sebagai amil syar'i. Caranya bisa daftar lewat lazisnu, nanti dapat surat tugas. Jadi amil itu diangkat oleh pemerintah atau kepanjangan tangan dari pemerintah. Jadi kalau yang masjid saya itu dapat surat tugas, ini yang tertulis namanya di bawah ini, catat si fulan adalah sebagai amil syar'i. Nah itu boleh. Tapi kalau panitia nggak boleh. Itu cuma sukarelawan. Bahkan kalau panitia nggak boleh nyampur zakat fitrahnya orang, dicampur, nggak boleh. Tapi nanti akan dijelaskan saat mendekati Ramadan, ya. Ini cuma sedikit saya singgung. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo. Zakat ini setahun sekali, apakah boleh 1 bulan sekali? Zakat ini 1 tahun sekali ataukah boleh 1 bulan sekali? Nah, kita tanya dulu zakat apa yang dimaksud. Kalau zakat fitrah otomatis 1 tahun sekali, nunggu Ramadan. Kalau zakat mal syaratnya 2, nisab, haul. Nisab itu mencapai ukuran. Ukurannya itu ya sudah ada ketentuannya, 85 gram emas. Kalau uang kita terkumpul sekitar ukurannya seharga 85 gram emas dan mencapai 1 tahun, nah 1 tahun, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Gak harus nunggu Idul Fitri. Kalau misalkan terakhir mengeluarkan zakat bulan Rajab,
ya di Rajab lagi. Kalau bulan Dzulhijjah mengeluarkan zakat, ya 1 tahun kemudian Dzulhijjah lagi. Hah? 1 tahun, karena syaratnya nisab dan haul. Nisab itu ukurannya mencapai 85 gram emas. Haul itu 1 tahun. Gitu. Apakah boleh dibayar 1 bulan? Ya boleh. Kalau memang kita sudah ngitung ini, kalau 1 tahun ini cukup ini, ternyata mencapai 85 gram emas, tak bayar per bulan. Kan ada kadang-kadang langsung dipotong. Tapi kalau ternyata tidak mencapai, jadi sedekah, jadi infak. Misalkan ada orang setiap bulannya gajinya 10 juta. 10 juta kita hitung 1 tahun berarti berapa? 120 juta. 1 gram emas berapa? Anggap 1 juta biar gampang. Ukurannya 85 gram emas berarti berapa? 85 juta. Berarti 1 tahun kan melebihi 120 juta, melebihi harga 85 gram emas, maka dia wajib zakat 2,5% dari 120 juta tadi. Bingung kan? Nek bingung ya harusnya ada tulisannya, ada papannya, jadi ditulis. Ngitung-ngitungnya ada, gitu. Boleh. Panitia tidak boleh menerima zakat. Betul. Tapi sedekah boleh. Boleh. Zakat nggak boleh, tapi sedekah boleh. Sedekah boleh. Sedekah boleh, infak boleh. Tapi kalau zakat khusus 8 golongan. Karena panitia tidak termasuk 8 golongan. Beda antara panitia dan amil zakat. Tapi kalau sebagai amil boleh dapat jadinya. Nah, caranya jadi amil, daftar. Harus daftar. Kalau nggak daftar ya nggak bisa. Daftar, nanti akan dikasih surat tugas. NU terdekat di sini. Daftarnya di mana? NU di sini cabang apa? Cabang apa berarti? Desa apa, Bah? Grudo. Ada kan? Nah, ada ranting Grudo. Saya mau daftarkan masjid saya sebagai apa? Amil zakat syar'i. Dibuatkan itu, wes gampang, enak. Ya. Mencampur zakatnya orang-orang boleh jadinya. Jadi beda caranya. Hah? Lo harus semangat lagi ya. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Ya, sama dulu Pak Didi, monggo. Tadi yang dikatakan yang menerima zakat kan 8 golongan. Ya. Terus seperti misalkan Khotib, Bilal. Apakah termasuk fi sabilillah gitu ya? Fi sabilillah itu termasuk mustahik zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Apakah khotib, takmir, ustadz, kiai termasuk fi sabilillah? Ada 2 pendapat. Apa ya? Iya, kobongan ya. Ada 2 pendapat. Pendapat yang kuat kalau dalam mazhab Syafi'i yang disebut fi sabilillah itu sebenarnya orang yang berperang, berjihad melawan orang kafir tanpa digaji, itu yang namanya fi sabilillah. Itu bisa dicek dalam kitab Fathul Mu'in, bisa dicek dalam kitab Fathul Qorib, bisa dicek dalam kitab Tafsir Jalalain. Jadi khotib, kiai itu nggak berhak kalau menurut definisi itu. Tapi ada pendapat qaul dhaif, lemah, yang mengatakan kiai, takmir, khotib, tukang azan, marbut masjid berhak menerima zakat. Makanya kita husnudzon, namanya ilmu fikih pasti pendapat banyak. Kalau ada yang mengatakan oh kiai nggak berhak menerima zakat, berarti pakai pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Oh kiai boleh, oh berarti pakai pendapat yang kedua yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau saya nerangkan ke jamaah, pasti saya mengatakan kiai tidak berhak menerima zakat fitrah karena pendapat yang kuat memang nggak dapat, tidak termasuk fisabilillah, kecuali kiai yang fakir, dia dapat zakat karena kefakirannya. Kecuali kiai yang miskin, dia dapat zakat karena kemiskinannya. Tapi di rumah saya pondok, kiai, takmir dapat. Tapi saya nggak nyalahkan. Kenapa? Karena ada pendapat ulama yang mengatakan boleh. Itulah ilmu fikih. Ya. Kalau di sini sudah kebiasaan. Kebiasaan dapat. Ya berarti pakai pendapat kedua, gitu ya. Berarti pakai pendapat kedua.
Ya tinggal nanti disepakati lagi. Ya, silakan Pak Rizky. Jadi saya menyarankan kalau misalkan gaji 10 juta, Heeh. kali 12 bulan dan 20 juta, berarti wajib zakat mal. Ya. Zakat mal. Itu kan belum dikurangi pengeluaran, Pak. Heeh. 10 juta itu apa? Ini sekolah dan lain-lain. Ya. Apakah perlu dikurangi? Ada dua cara. Ngeluarkan zakat dengan cara bruto, dengan cara neto. Kalau pengen aman, bruto tanpa dikurangi, langsung di 2,5%. Kalau memang mau pakai pendapat kedua, karena utangnya wakeh, pakai cara neto, dikurangi 120 juta itu kurangi cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan utang iki, akhirnya tinggal 2.000, wis gak wajib zakat jadinya. Ya, ternyata ya ada dua pendapat, mau pakai bruto apa neto, terserah. Kalau saya pakai yang mana? Tak kurangi utang semuanya, pakai yang neto. Ya, kalau mau yang aman, bruto tanpa dikurangi dulu, langsung 2,5%-nya. Kalau saya tak kurangi, cicilan mobil, cicilan rumah, utang ke ini, sisanya berapa? Apakah nyampe 85 juta? Oh, nggak nyampe, nggak wajib. Dua cara. Ada pertanyaan? Lanjut. Kurang berapa menit? Nanti tiba-tiba adzan. Oke, lanjut. Yang keempat adalah haji ke Baitullah. Orang yang menjalankan haji dan memperoleh haji mabrur maka akan masuk surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surga. Jadi hanya bagi yang mampu. Kalau enggak mampu berarti tidak ada kewajiban. Ustadz, haji ini kan nunggunya sampai 30 tahun sampai 35 tahun sekarang. Gimana kalau saya umroh duluan? Apakah boleh? Boleh. Nabi dulu umroh sebelum haji. Nah, terakhir karena kurang satu, puasa Ramadan. Orang yang berpuasa Ramadan atas keimanan dan keikhlasan diampuni dosa-dosanya. Seperti yang biasanya disampaikan, wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena iman kepada Allah, mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.